Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Albifari dengan NIM 21155202005 dari Prodi Teknik Informatika semester 7 Malam. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Konfigurasi dan Administrasi Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zainal Mutakin MKOM. Nah, jadi langsung saja ke videonya. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara melakukan import database di MySQL Workbench. Ini materinya. Di sini import database itu biasanya proses yang memasukkan data dari file export biasanya format SQL ke dalam sebuah database. Proses ini sering digunakan untuk memindahkan data dari satu server ke server lainnya itu server backup dan mengembalikan data dari cadangan. Oke. Langkah awalnya di sini sudah ada ini ya, download database-nya. Bisa disalin linknya. Atau mungkin punya database lagi sendiri atau download ekstrak MySQL sampelnya di bentuk .data, lalu jalankan MySQL Workbench dan open connection root, lalu periksa pada database apakah sudah ada employee DB agar tidak diimport dari request atau gagal. Lakukan dengan file OpenSQL script pilih MySQL database yang telah diekstrak tadi. Oke, kita langsung masuk ke sekalian ke Workbench. Kemudian anyway, oh ini udah ada. Nah, di sini pilih file, kemudian open SQL script. Nah, filenya seperti ini. Ya, betul. Nah, ini kan tadi sudah di open scriptnya. Kemudian bisa di blok semua. Kita sebenarnya nggak usah sih, tinggal pilih fitur yang ini accepted. Ya, drop table access ya. Kita hilangin dulu yang ini. Drop schema. Nah, ada lagi classic model. Nah, ini yang tadi ini ya, dari script ini, kemudian di execute. Nah, ada muncul classic model database yang sebelumnya. Nah, nama database itu classic model seperti ini. Oke, tadi sampai mana? Oke, saya rasa sudah cukup untuk importnya. Ini mungkin bisa lanjut sama IRD ya dari sini karena masih di materinya juga ada. Nah, ini udah. Pertama jadi untuk reverse engineer database itu kita bisa pilih di database kemudian reverse engineer database kemudian reverse engineer. Oke, sudah. Nah, langsung next aja. Next. 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 Skip.
Oke. Yes. Nah, ini bisa dilihat skemanya, diagramnya dari database yang ini. Ini untuk nge-save, ini save model, tinggal dikasih nama aja, contoh gitu, kemudian di save. Dah, ini nanti ada di sini. Ini dia. Nah, kalau mau diimport lagi bisa lagi, kayak tadi caranya. Kemudian praktikum yang kedua itu, apakah yang dimaksud dengan view pada MySQL Workbench? Bagaimana cara membuatnya? View, kita masuk ke materi yang kedua. Nah, jadi di sini ada sedikit penjelasan. Definisi view. View adalah representasi tabel secara visual untuk memenuhi kebutuhan akan data secara kombinasi tertentu. Lalu view juga seperti tabel namun tidak permanen atau real. Lalu view merupakan salah satu objek dalam database. View tidak menyimpan data secara permanen, dan view hanya menyimpan representasi atau menampilkan hasil SQL yang terhubung dalam tabel-tabel yang dimuat SQL tersebut. Nah, di sini kita pakai database yang tadi, yang klasik, masih ada di local instance. Nah, tambahkan new script. Kita bikin query lagi berarti. Oh, kayaknya gitu banyak. Oke, sini udah ada query-nya. Use. Oke, udah dipakai ya database-nya. Kemudian di sini kita select order number, produk name, quantity, order, price, each, quantity, order, kali, price, each, from, order, details, natural, join, produk. Nah, jadi ini kita mau buat view ya. Nah, ini yang di select itu table order number, kemudian ada produk name ya, lalu ada quantity order dan price each. Lalu quantity ordernya dikali dengan price each, nanti keluar hasilnya dari order details atau join produk. Nah, sini ada sempit ya.
bisa dilihat yang di ujung. Di sini ini view-nya nih. Jadi sebenarnya nggak ada, cuman karena kita panggil dengan query seperti ini, maka hasil yang tampil seperti ini. Nah, ini bentuknya namanya view. Ini view. Lalu selanjutnya, maka gunakan view untuk menyederhanakan query dan membuat seolah-olah ada tabel atau informasi tersedia di workspace kita. Kita buat view-nya. Create view. Order produk as yang atas tadi. Ini bisa kita copy aja. Dan skip. Oh sorry, ngeceknya pakai show full table. Nah, di sini ada isi order produk. Dia namanya bukan base table tapi view. Nah, ini view dia. Lalu selanjutnya untuk mengakses view gunakan query lainnya query untuk table. From the order product where order number full. Lalu ini ada create or replace view. Nah, ini view yang dibuat untuk mengatasi error karena view dibuat dengan nama yang sama. Contoh penggunaannya ini bisa kita copy. Tapi ada yang diganti. Jadi di sini kan create aja, tambahin or replace view. Dan kita execute. Nah, ini tuh kalau misalkan ada yang double, jadi bisa ketumpuk karena dia kan create atau replace view-nya. Kita dari sini juga masih view. Kemudian ada masih create or replace ya. Nah, sini ada perubahan sedikit. Kita buat yang tadi quantity order dikali price is itu bisa dirubah nama jadi subtotal. Sorry. Ya, kita tambahin di ujungnya as subtotal. Kita execute. Inputnya sama kayak tadi, select bintang from di order product. Yang sebelumnya dia itu quantity order dikali price is, sekarang berubah namanya jadi subtotal, jadi lebih sederhana ngebacanya. Ini ada alter view. Nah, jadi selain create or replace, ada hal yang sama dilakukan dengan query alter. Berguna pula untuk menambahkan struktur atau database. Jadi sebenarnya
Alter ini fungsinya tuh kurang lebih mirip sama create or replace, tapi alter cuma bisa digunakan kalau sudah ada view-nya. Kalau view-nya belum ada, kita pakai create or replace. Nah, kalau view-nya sudah ada nih, kayak tadi, table, dan view-nya udah ada nih. Nah, ini bisa di alter tuh. Kalau dia belum ada, kita nggak bisa pakai alter, kita harus pakai yang create or replace atau create aja. Nah, oke. Sini kita sama ya, pakai yang ini, tapi diganti jadi alter. Ini kita hilangin, jadi alter view. Fungsinya apa bang? Sama aja. Kalau kita cek lagi, jadi alter itu kan sama kayak alter table dan alter lainnya gitu. Alternatif. Nomor gue di alter. Oke, selanjutnya ada drop. Nah, ini drop ini buat menghapus. Di sini tinggal kita drop view, terus dipilih mana view mau dihapus. Nah, tadi kan namanya upper product. Drop view upper product. Skip. Hilang dia. Ceknya coba dari sini. Nah, hilang kan. Nggak ada yang view. Coba kita select view upper product. Nah, responnya gagal. Hilang. Lanjut itu drop ada satu lagi. Nah, ini drop view if exist. Kalau dia ada, dia push. Kalau dia nggak ada, ya nggak ada apa-apain. View order produk. Nah, hasilnya ini tanda warna. Karena nggak ada, udah hilang kan. Kalau misalkan kita buat lagi nih, create replace. Nah, ada lagi dia nih. Nah, ada lagi kan. Terus kita pakai yang if exist. Execute. Yang paling bawah ya. Kelihatan nggak? Tuh, drop. Nah, berhasil dia. Karena memang ada tabelnya. Hilang kan. Oke. Untuk view sampai situ aja. Selanjutnya ada, nah, sini selanjutnya apakah yang dimaksud dengan dependensi dan anomali? Ini masuk ke materi kita bahas ya. Sini akan saya jelaskan. Oh, ini normalisasi. Benar kok. Oh, iya memang nyambung. Ya, di sini tuh ada nyambung sama normalisasi ya. Nanti juga ada normalisasi. Functional dependency. Nah, di sini normalisasi adalah proses pembentukan suatu base data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan, atau ambiguity itu apa ya? Ambiguitas. Nah, tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan, yaitu satu normal form, satu NF, hingga yang paling ketat itu 5 NF, 5 normal form. Di sini cuma sampai 3, atau BCNF, Boyce Code for Normal Form, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Ini rasa normalisasi bisa dilihat. Ini kita lihat kriteria data normal atau baik dan efisien.
Nah, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman loveless join decomposition. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan, didekomposisi menjadi tabel-tabel baru. Tabel-tabel baru tersebut dihasilkan menjadi tabel yang semula atau sama persis. Yang kedua ada terpeliharanya ketergantungan fungsionalitas pada saat perubahan data dependency preservation, lalu tidak melanggar BCNF. Yang keempat ada jika kriteria ketiga BCNF tidak terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal form ketiga atau normal form ketiga. Nah, ini kita masuk ke functional dependency. Functional dependency menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Suatu atribut dikatakan fungsional dependen pada yang lain jika tidak menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Simbol yang digunakan adalah kotak untuk mengukili fungsional dependensi. Nah, ini dibaca secara fungsional menentukan. Notasi A secara fungsional menentukan B. A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Notasinya ini A secara fungsionalitas menentukan B atau A tidak secara fungsional menentukan B. Adalah kebalikan dari notasi sebelumnya. Nah, fungsional ini notasi yang populer digunakan itu adalah sebuah atribut Y dikatakan mempunyai ketergantungan fungsional terhadap X apabila setiap nilai dari dalam X berhubungan dengan nilai satu nilai yang lain sama dalamnya. Kita pulas saja. Jadi notasi X, oke, ini bisa dilihat di sini. X menentukan Y bergantung secara fungsional kepada X. X disebut penentu atau determinan, Y disebut dependen atau yang bergantung. 5. Ini ada sebuah atribut bisa bergantung pada beberapa atribut. Misalkan ini X sama Y bergantung sama Z. Tuh. Contohnya bisa dilihat di sini ada sebuah tabel contohnya. Di sini NIM, nama mahasiswa, prodi dan jurusan itu bergantung sama NIM. Atau apa nih? Seperti tandanya di sini, NIM. Jadi nama mahasiswa, prodi dan jurusan. Kemudian ada kode matkul yang berisi nama matkul, lalu kode matkul juga bergantung sama SKS. Dapat ditulis kode matkul tergantung ke nama matkul atau SKS. Nah, yang tadi kan di sini NIM-nya nih sama kode matkul. Nah, NIM dan kode matkul itu dependen ke nilai. Jadi, nah di sini juga ada yang berantai. NIM bergantung sama prodi bergantung sama jurusan. Dependennya NIM dependen prodi dependen jurusan. Nah, dapat ditulis seperti ini. Ini berantai. Jenis dependensi ini ada dependensi sepenuhnya, parsial, total, dan transitif. Nah, kalau dependensi sepenuhnya, Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X. Y tidak memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari X. Contohnya, NIM sama kode matkul itu dependen dari nilai. Jadi, satu NIM mahasiswa dalam satu matkul akan berpasangan dengan satu nilai saja. Jadi nggak bisa dia itu satu NIM mahasiswa dalam satu matkul akan berpasangan dengan satu nilai saja. Nggak bisa dia misalkan ini nilainya ada dua double, misalkan sini dari Y terus kode matkulnya M001, dia kan harus nyambung sama nilai N80. Dalam satu ini nggak bisa dua. Nah, kalau yang parsial itu
Y adalah atribut non-kunci primer dan X adalah kunci primer. Y memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari X tetapi tidak terhadap keseluruhan dari X. Setelah itu, name. Yang diisi nama mahasiswa, prodi, atau jurusan. Ini itu bergantung sama ini. Sama nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Jadi, nama mahasiswa, prodi, dan jurusan hanya bergantung pada name, bukan name dan kode matkul. Kemudian ada dependensi total. Y memiliki dependensi fungsional terhadap X. X memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Contohnya, jika nick mahasiswa juga dicatat, maka name dan nick bergantung total karena satu nick hanya dimiliki satu name dan satu name hanya memiliki satu nick. Saling bergantung. Kemudian ada dependensi transitif. Nah, ini apabila dia memiliki dependensi fungsional terhadap Y, dia memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Nah, notasinya seperti ini. Berantai. Nah, ini kayak yang tadi ya. Ini ke prodi, ke jurusan. Jadi, satu nih mahasiswa memiliki satu prodi, sedangkan satu prodi berada pada satu jurusan. Nah, ini contoh diagramnya. Kunci primernya itu ada di name dan kode matkul. Nah, ketergantungan parsialnya itu ada di name yang bergantung sama nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Lalu kode matkul itu dependensi sama nama matkul dan SKS. Nah, yang ketergantungan sepenuhnya atau total ya, itu name, kode matkul, ke nilai. Ini dia dua semua dependensi total ke nilai. Kemudian yang transitif atau berantai itu ada dari name nyambung ke prodi lalu ke jurusan. Oke, untuk view sudah selesai. Kemudian maksudnya yang dependensi. Kemudian ada anomali. Ini anomali nyambung sama normalisasi sama kayak tadi. Jadi di sini pendahuluan, anomali adalah masalah yang timbul dalam relasi ketika terjadi pemutahiran data dalam relasi. Masalah yang terjadi misalnya pengubahan data yang mengakibatkan ketidakkonsistenan data atau bahkan membuat suatu data menjadi hilang. Jenis-jenis anomalinya ada anomali insert atau penyisipan, update pengubahan, lalu ada delete penghapusan. Di sini ada contoh tabel mirip kayak yang tadi ya. Anomali penyisipan itu merupakan masalah yang terjadi ketika suatu baris disisipkan ke dalam tabel. Biasanya terjadi karena kunci primer bernilai 0. Contohnya, jika ada mahasiswa yang baru ditambahkan namun belum mengambil mata kuliah, maka kunci primer akan 0. Karena nggak bisa mahasiswa baru ditambahkan tapi belum mengambil mata kuliah berarti artinya kosong. Lalu jika ada mahasiswa 1, 2, 3, 4 mengambil mata kuliah baru, maka data name, nama, dan prodi dan jurusan akan diinput berulang. Oke, selanjutnya ada anomali pengubahan. Nah, di sini definisinya masalah yang timbul ketika data dalam di relasi diubah. Akibatnya yang ditimbulkan bisa jadi mengubah banyak data atau data tidak konsisten. Contohnya, jika SKS M001 ternyata adalah 3, maka ada 4 data yang harus diubah. Apabila ada satu saja data yang lupa diubah, maka SKS menjadi tidak konsisten karena ada yang jadi 3 dan ada yang jadi 4. Nah, selanjutnya ada anomali penghapusan. Definisinya merupakan masalah yang terjadi karena suatu baris dalam relasi dihapus, yaitu terdapat data lain yang hilang. Nah, contohnya ini jika mahasiswa dengan NIM 1235 dihapus, maka data mata kuliah matematika juga akan ikut hilang. Nah, normalisasi. Ini lanjut ya. Normalisasi, iya betul. Nah, normalisasi ini adalah merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan pengelompokan atribut dalam sebuah relasi sehingga diperoleh relasi yang terstruktur dengan baik. Yang pertama, tabel mengandung redundansi sesedikit mungkin. Redundansi itu pengulangan. Lalu yang kedua, tabel itu bebas dari anomali dan konsisten. Jadi nggak ada tuh anomali-anomali yang kayak tadi, yang penyisipan, pengubahan, atau penghapusan. Dan jadi tabelnya itu konsisten. Kemudian normalisasi dilaksanakan melalui sejumlah langkah.
Setiap langkah berhubungan dengan bentuk normal form tertentu. Bentuk normal adalah suatu keadaan yang dihasilkan oleh penerapan aturan-aturan sederhana yang berhubungan dengan dependensi fungsional terhadap tabel. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Satu, pertama di sini ada UNF atau Unnormalized Form. Nah, ini bentuknya yang belum sempurna kayak tadi. Itu masih ada pengulangan, terus bisa berakibat banyak anomali. Nah, masuk ke yang pertama, itu ada First Normal Form, First NF. Nah, setiap perpotongan baris dan kolom dalam relasi hanya berisi satu nilai, nggak berulang. Atau dia dalam satu kolom itu cuma ada satu nilai, nggak boleh lebih. Kemudian masuk ke langkah ketiga, yaitu ada 2NF atau Second Normal Form, sudah memenuhi satu NF, tidak mengandung ketergantungan parsial. Lalu kemudian yang keempat adalah 3NF atau Third Normal Form, sudah memenuhi 2NF, tidak mengandung ketergantungan transitif atau berantai. Nah, ini contohnya nih, UNF. Dalam tabel ini ada rekor data yang dimasukkan menjadi satu. Seperti ini di NIM 1235 alif. Dia itu punya kode matkul yang double. Nah, ini nggak boleh, karena harus cukup satu nilai. Nah, kemudian sudah disempurnakan menjadi dinormalisasi menjadi satu NF. Begini bentuknya. 1235 si alif ini udah nggak numpuk lagi. Sekarang semuanya satu baris satu. Sudah terpenuhi. Satu NF sudah terpenuhi karena setiap sel sudah bernilai tunggal. Masuk ke 2NF. Nah, ini hilangkan ketergantungan parsial. Jadi NIM yang berisi nama mahasiswa, prodi dan jurusan, kemudian kode matkul berisi nama matkul dan SKS. Nah, kunci primernya ini dan atribut sisanya itu tabel nilai. Nah, seperti ini. Ini contoh 2NF. NIM di tabel mahasiswa itu berisi NIM, nama mahasiswa, prodi dan jurusan. Kemudian tabel mata kuliah itu berisi kode matkul, nama matkul dan SKS. Lalu tabel nilai itu diambil dari NIM dan kode matkul. Kemudian diberi nilai. Nah, ini contoh 2NF ya, atau Second Normal Form. Kemudian 3NF ini menghilangkan ketergantungan transitif atau berantai, yaitu NIM, prodi dan jurusan. Oke, seperti ini bentuknya. Nah, dia ada tabel prodi sendiri yang berisi prodi dan jurusan. Nah, untuk di sini kan diminta normalisasi itu dengan studi kasus ya. Ada studi kasus yang buat presentasi sebelumnya. Nah, ini. Salah. Nah, jadi kelihatan. Oke, jadi singkat aja. Di suatu koperasi X di Bandung membutuhkan sistem yang mengolah data perhitungan saldo simpanan setiap anggotanya. Adapun kebutuhan aplikasi tersebut harus menghasilkan output berupa tanda bukti atau simpanan tabungan. Ketentuan besar bunga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan yang dibuat pemilik saham operasi tersebut terhadap jumlah setoran tabungan dalam penentuan harga. Nah, ini contohnya. Di sini ada tabel jumlah setoran besar bunga, lalu kemudian ada saldo. Di sini ada cara penyelesaiannya. Ini maksudnya ini UNF-nya. Langkah pertama itu tentukan asumsi besar bunga tergantung dari jumlah setoran berdasarkan ketentuan bunga tersebut. Dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan yang dibuat oleh pemilik saham tersebut terhadap jumlah setoran dalam bunga. Contohnya, misalkan jumlah setoran ada seperti ini, 100, 200, 300, kemudian besaran bunga adalah 5.000, 10.000, 15.000. Artinya besaran simpanan yang dilakukan adalah tetap. Setiap setoran yang dilakukan anggota ditandai dengan nomor setoran yang berbeda dengan nilai setoran yang sudah ditentukan oleh
ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Lalu tanggal yang merupakan transaksi setoran dilakukan. Anggota tidak harus selalu melakukan transaksi simpanan. Lalu saldo juga merupakan hal akhir dari setiap transaksi simpanan. Langkah 2, lakukan desain konsep skema dari kasus tersebut dengan tahapan normalisasi. Di sini yang pertama, merancang basis data, sumber dasar dokumen, untuk menentukan mana atribut dan mana yang bukan atribut. Setelah itu bentuk tabel normal, yaitu menggabungkan semua atribut yang ada di dalam satu tabel. Nah, di sini bentuk anormalnya sebenarnya sudah masuk ke satu yang F ya, karena di sini nggak ada data yang bertumpuk, satu sel cuma tanggal semua. Di sini ada nomor setoran, tanggal, nomor anggota, nama anggota, alamat, telepon, jumlah setoran, besar bunga, dan saldo. Kemudian masuk ke 2NF. Karena satu NF masih terdapat anomali data ketika dilakukan DML, maka 2NF ini syarat semua atribut bukan kunci harus bergantung sepenuhnya ke atribut kunci. Nah, di sini menentukan atribut kunci dari tabel bentuk normal 1, di mana yang atribut primary key-nya adalah atribut yang bernilai dan menentukan nilai atribut non-key minimal satu atribut non-key yang menjadi primary key. Pada contoh kasus ini adalah nomor anggota, nomor setoran, dan jumlah setoran. Sini menentukan secara atribut penuh kunci terhadap kunci primer yang B ya. Nomor anggota itu bukan definisi kepada tanggal. Kalau nama anggota ya, alamat, telepon, besaran bunga enggak, saldo enggak. Nomor setoran itu definisi dari tanggal, besaran bunga enggak, saldo iya. Nah, jumlah setoran yang definisi ke besar bunga. Nah, semuanya sudah dipisahkan akhirnya menjadi sebuah 3 tabel. Yang pertama ada tabel anggota yang berisikan nomor anggota, nama anggota, alamat, dan telepon. Kemudian ada tabel bunga yang berisi jumlah setoran dan besar bunga. Lalu ada tabel simpanan yang berisi nomor setoran, tanggal, dan saldo. Kemudian relasikan tabel yang terpisah ini. Karena ketiga tabel tersebut sudah memenuhi 2NF, di mana semua atribut bukan kunci tergantung penuh terhadap kunci primer, maka merelasikan tabel dilakukan ditinjau dari mana sumber pembuatan percetakan bukti simpanan. Bukti simpanan diambil dari tabel simpanan dengan membaca nomor setoran. Jadi tabel simpanan direlasikan dengan tabel yang lain. Yang pertama ada tabel anggota ini dan tabel bunga, lalu tabel simpanan ini. Nah, di sini ada nomor setoran, kemudian tanggal, saldo, nomor anggota dari tabel anggota, dan jumlah setoran dari tabel bunga. Nah, di sini nggak ada 3NF ya, karena memang pada dasarnya ini nggak ada yang transitif. Jadi sampai sini sudah cukup. Oke, untuk normalisasi sudah selesai. Nah, untuk PRD kita balik lagi ke materi. PRD itu Entity Relationship Diagram adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis dari basis data. Ini adalah alat yang berguna untuk memahami dan merancang basis data dengan menunjukkan hubungan antara entitas seperti objek atau konsep penting dan hubungan di antara mereka. Kemudian dalam buku Database System Concept oleh Abraham Silberstadt, Henry F. Cobb, dan S. Sudarsan, IRD dijelaskan sebagai representasi grafis dari skema basis data. IRD digunakan untuk mendokumentasikan elemen kunci dari suatu sistem dan hubungan antara elemen-elemen tersebut yang memungkinkan pengembangan untuk lebih mudah merancang dan memahami struktur basis data. Dalam proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Sebuah database yang dimodelkan menjadi sekumpulan entitas dengan relasi antar entitas itu sendiri. Lalu entitas merupakan objek yang berwujud dan dapat dibedakan dengan objek lainnya, contoh mahasiswa, perusahaan, dan lain-lain. Entitas memiliki atribut, contoh mahasiswa memiliki atribut nama, NIM, alamat, dan lain-lain. Lalu relasi merupakan asosiasi keterhubungan antar entitas, contoh entitas mahasiswa, relationship set, entitas prodi. Jurnal memiliki atau terdaftar pada prodi teknik informatika. Lalu entity set atau
atau himpunan entitas. Sekumpulan entitas yang memiliki tipe dan properti sama. Nah, di sini ada entity set dan relasinya. Di sini ada dua tabel ya, mahasiswa dan program studi. Mahasiswa berisikan nama, tanggal lahir, sedangkan program studi berisi prodi dan jurusan. Satu mahasiswa harus memiliki satu program studi dan satu prodi memiliki banyak mahasiswa. Relasi yang cocok diberikan adalah terdaftar. Lalu di sini ada tabel mata kuliah dan dosen. Relasi di atas, satu mata kuliah bisa diajar oleh beberapa dosen. Satu orang dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Setiap satu mata kuliah dan satu dosen membentuk sebuah kelas perkuliahan. Atribut adalah sebuah entitas diwakili oleh sejumlah atribut yang mendeskripsikan properti dimiliki oleh semua anggota dari entity set. Contoh 1, entitas mahasiswa berisi nama, nama, tanggal lahir. Kemudian contoh 2 ada entitas program studi yang berisi prodi jurusan. Domain nilai-nilai yang diizinkan untuk sebuah atribut. Contoh 1, nama hanya boleh mengandung huruf. Contoh 2, korpus hanya boleh berupa angka sepanjang 5 digit. Nah, tipe atribut itu atribut sederhana atau atomik, atribut komposit atau composite, atribut bernilai banyak, multi-value, kemudian ada atribut turunan atau derivative. Ya. Nah, atribut sederhana atau atomik atau atribut yang tidak pecah. Dan atribut komposit adalah atribut yang dapat dipecah-pecah. Contoh customer ID, nama matkul, NIM, nama jurusan. Kemudian untuk atribut komposit contohnya alamat seperti jalan, kota, kode pos. Lalu nama depan, dan nama belakang. Lalu ada atribut bernilai banyak atau multi-value. Atribut yang memiliki nilai banyak seperti hobi. Nah, hobi kan bisa macam-macam, misalkan kayak hobinya basket, bulu tangkis, badminton, itu kan sudah termasuk hobi, makanya dia bisa multi-value. Kemudian pengalaman juga pengalaman dari kecil, besar, SMP, SMA, kerja di tempat A, B, C. Gitu. Kemudian pengarang buku, itu juga bisa dia multi-value ya. Kemudian atribut turunan, derived atau apalah, atribut yang nilainya bisa diturunkan dari atribut lain. Misal umur bisa diturunkan dari tanggal lahir. Kemudian subtotal bisa diturunkan dari harga dikalikan jumlah pembeli. Nah, tipe atribut ini bisa dipecah per sub. Atribut komposit ya. Komposit atribut di sini ada nama turun ke first name, middle initial, last name. Kemudian, nah untuk address bisa turun ke street, city, state, dan postal code. Nah, street ini bisa diturun lagi ke street number, street name, apartment number. Di sini komposit atribut ya. Ini masuk ke simbol diagram IRB. Segi 4 melambangkan himpunan entitas, diamond atau belah ketupat melambangkan relasi, kemudian line garis menghubungkan atribut ke himpunan entitas dan himpunan entitas ke relasi. Lalu ada elips melambangkan atribut, double ellipse melambangkan atribut bernilai banyak atau multi-value. Dash ellipse melambangkan atribut turunan atau derivative. Underline mengindikasikan atribut primary key akan dipelajari selanjutnya. Nah, ini contoh IRB dengan banyak atribut. Di sini yang utamanya customer, bisa turun ke phone number, date of birth, terus age. Lalu ke customer ID, nah name, mencari lagi ke first name, middle initial, last name. Kemudian dari customer lagi bisa ke address dan street. Nah, address ini bisa ke city, state, dan zip code. Lalu street bisa ke street number, street name, apartment number. Ini penjelasannya. Name merupakan atribut komposit. Address dan street merupakan atribut komposit. Age merupakan atribut turunan. Dan phone number merupakan atribut multi-value. Lalu untuk simbol yang digunakan pada IRB. Simbolnya ini mini. Tipe entitas kotak seperti ini. Yang double kotak itu entitas lemah. Kemudian ada belah ketupat dengan relasi
double diamond itu identifying relasi, kemudian ada oval atau untuk atribut. Sini oval dengan step itu key atribut, double oval atribut bernilai banyak, multi value. Terus ada atribut komposit. Di sini ada yang bergaris-garis atau atribut turunan. Ini contohnya, relasi terkadang memunculkan atribut. Dari relasi bisa muncul sebuah atribut baru. Nah, di sini ada partisipasi entitas dalam relasi. Partisipasi entitas dalam sebuah relasi menunjukkan apakah anggota himpunan dari sebuah entitas harus berpartisipasi dalam relasi atau full mandatory, atau boleh tidak berpartisipasi, atau parsial atau optional. Total participation atau mandatory digambarkan dengan garis double. Setiap entity di dalam entity set berpartisipasi paling sedikit satu di dalam relasi dalam relationship. Kemudian ada partial participation atau optional. Beberapa entity mungkin tidak memiliki partisipasi dalam relasi apapun di dalam relationship set. Sini mahasiswa memiliki partisipasi parsial, sedangkan skripsi memiliki partisipasi mandatori. Oke, untuk ERD dan studi kasusnya ya. Sini ada contoh studi kasus untuk ERD. Toko X adalah sebuah toko di mana gudang untuk menyimpan barang-barangnya lebih dari satu. Kemudian barang-barang yang ada dalam gudang tersebut dikirim oleh beberapa supplier. Toko tersebut menjual banyak jenis barang, diantaranya adalah barang pangan dan barang sandang. Ini ERD-nya. Yang pertama kita lakukan adalah analisis toko, analisis entitas. Yang ada toko, gudang, barang, dan barang turun menjadi barang sandang dan barang pangan. Kemudian dia ada supplier. Analisa atribut toko itu berisi NPWP, nama toko, dan alamat. Kemudian gudang itu bisa berisi nomor gudang dan kapasitas. Kemudian barang berisi kode barang, nama barang, dan jumlah. Lalu supplier ada ID supplier dan nama supplier. Kemudian analisa kardinalitas toko, gudang, langsung ke ERD aja. Nah, seperti ini. Toko berisi NPWP, nama toko, dan alamat. Nah, ini memiliki NPWP dan nomor gudang. Gudang memiliki nomor gudang dan kapasitas. Kemudian turun ke nomor gudang dan kode barang. Dia menyimpan. Lalu sampai di barang dan kode barang serta nama barang. Nah, kalau dari supplier itu dia ada ID supplier dan nama supplier. Kemudian kalau dikirim dengan ID supplier dan kode barang. Nah, di sini sampai di barang ya. Kemudian barang itu masuknya ke sandang atau tangan. Oke. Sepertinya sudah cukup. Oke, sekian video ini saya buat untuk memenuhi tugas konfigurasi dan administrasi basis data yang diampu oleh Bapak Zainal Mutakin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.